Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang kelas mamalia yang terdiri dari ada Ordo Carnivora, Ordo Insectivora, Ordo Chiroptera, dan Ordo Primata. Sebelumnya kami kenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami ada 2 orang. Yang pertama, Fadinda Beliawanti, yang kedua saya sendiri Sulistiawati. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh Fadinda. Kepada Fadinda disilakan. Baik, terima kasih Sulis atas kesempatannya. Nah, dikarenakan materi kita ini masih masuk dengan kelas mamalia sendiri, sedikit mengulik kembali tentang kelas mamalia. Nah, mamalia ini merupakan kelompok hewan yang memiliki karakteristik atau ciri khas seperti adanya rambut, kelenjar susu, kemudian adanya kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Nah, perbedaan penting antara mamalia dan reptil adalah perkembangan endotermi atau pengaturan suhu internal. Nah, hewan mamalia sendiri tersebar hampir di seluruh dunia dan menempati tipe habitat yang berbeda-beda, mulai dari daerah kutub sampai khatulistiwa, dari laut hingga daratan. Nah, baik teman-teman, kita langsung masuk ke ordo pertama yang akan kita bahas terkait ordo Carnivora. Nah, di dalam ordo Carnivora ini apa saja sih yang karakteristiknya seperti apa? Nah, Carnivora ini sendiri merupakan organisme yang kebanyakan memakan daging atau daging hewan sendiri. Meskipun spesies yang diklasifikasikan dalam ordo ini pada dasarnya adalah pemakan daging, tetapi sebagian besar di antaranya, terutama beruang dan anggota keluarga rakun ini, juga memakan tumbuh-tumbuhan secara ekstensif. Nah, teman-teman, adapun morfologi dari ordo Carnivora ini sendiri, yang pertama itu dari giginya. Gigi pada hewan ini mencerminkan variasi struktural pada pola makanannya. Ordo Carnivora seperti anggota keluarga anjing dan kucing umumnya memiliki gigi seri, kemudian taring yang besar dan runcing yang dapat digunakan untuk mengoyak daging, merobek atau memotong daging. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada gambar bagaimana susunan dari gigi Ordo Carnivora. Untuk warna biru ini tipe gigi yang incisor, kemudian tipe warna oranye ini adalah tipe gigi canines, yang kuning muda ini adalah premolars, dan yang warna coklat ini adalah molar. Kemudian dilanjutkan dengan variasi organ pencernaan, teman-teman. Adaptasi evolusioner terhadap perbedaan pola makan menyebabkan variasi dalam dimensi organ pencernaan. Apabila teman-teman masih ingat pada pembelajaran struktur dan perkembangan hewan, di mana untuk hewan-hewan ada beberapa kelompok hewan yang memiliki sistem pencernaan yang ganda. Nah, untuk karnivora sendiri, ia memiliki satu sistem pencernaan saja, tetapi salurannya tidak sepanjang dengan ordo herbivora maupun omnivora. Nah, pada ordo karnivora ini sendiri, mungkin memerlukan waktu sedikit lebih lama untuk memproses makanan yang ia makan agar dapat dicerna oleh tubuhnya. Kemudian yang kedua, ia memiliki kuku dan cakar yang tajam. Nah, pada ordo karnivora ini sendiri, ia memiliki 5 jari yang dilengkapi cakar bengkok untuk predasi dan cakar embun untuk berjalan. Yang selanjutnya yaitu ia memiliki otak yang besar dan rumit, kemudian ia memiliki bakulum. Bakulum ini adalah penis yang berperan dalam membantu meningkatkan keberhasilan kopulasi dan pembuahan telur pada spesies di mana banyak jantan kawin dengan satu betina. Kemudian ia memiliki bulu. Nah, bulu pada kelompok karnivora ini sendiri memiliki fungsi isolasi termal dan perlindungan diri dari iklim dingin bagi spesies yang menempati di daerah seperti kutub utara maupun kutub selatan. Baik di pegunungan juga ia memiliki bulu yang tebal. Nah, selanjutnya yaitu sifat biologi dan reproduksi dari ordo karnivora ini sendiri. Yang pertama,
ia merupakan dimorfisme seksual antara jantan yang lebih besar dan betina yang lebih kecil. Nah, dimorfisme ini seperti apa ya? Dimorfisme ini adalah ciri yang menunjukkan perbedaan jenis kelamin, yaitu dapat berupa ukurannya, kemudian warna, bahkan bentuknya. Nah, selanjutnya ia memangsa hewan yang diburu oleh sesama anggota kelompok. Hal ini merupakan sifat ilmiah bagi hewan sendiri, apalagi karnivora ini berisi anggota predator. Kemudian dilanjutkan dengan sistem reproduksi. Nah, kelas mamalia ini selain dikenal dengan kelenjar susunya atau kelenjar mamae, ia sebagian besar mengalami yang namanya siklus menstruasi, khususnya pada manusia. Nah, apakah hewan juga mengalami siklus menstruasi seperti perempuan pada umumnya? Nah, ternyata tidak semua hewan mengalami yang namanya siklus menstruasi, teman-teman. Ia mengalami yang namanya siklus estrus. Nah, siklus estrus ini adalah fase yang terpenting dalam siklus birahi, di mana sang betina ia memperlihatkan gejala yang khusus untuk tiap-tiap jenis hewan, dan dalam fase ini pula hewan betinanya memancing para pejantan untuk melakukan kopulasi. Nah, sistem perkawinannya sendiri yaitu poligami dan monogami dan berkembang biak secara musiman. Nah, di sini ada salah satu contoh reproduksi dari spesies hewan macan tutul atau Panthera pardus, di mana siklus estrus betinanya dari 10 hingga 20 hari. Kemudian betinanya ini menunjukkan perilaku seperti menggosok, menyuarakan, berguling, menyemprotkan urin, dan mengendus untuk memancing sang jantannya. Selanjutnya, taksonomi dari ordo Carnivora. Nah, sebenarnya teman-teman, taksonomi sendiri kan ini luas sekali ya, sangat banyak apabila kita menguliknya secara satu persatu. Tetapi di sini kami hanya mengambil salah satu contohnya saja, di mana Carnivora ini sendiri terbagi menjadi dua subordo, yaitu Feliformia dan Caniformia. Nah, di sini kami mengambil contoh Lynxrufus, di mana dari famili Felidae yang memiliki morfologi yang sama, yaitu wajah bulat, datar, adanya kumis di wajah, mata yang besar, dan telinga yang besar. Klasifikasinya, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, Ordo Carnivora, subordo Feliformia, famili Felidae, genus Lynx, dan spesiesnya Lynxrufus. Baik, nah saya lanjutkan terkait peranan dari Ordo Carnivora ini sendiri. Nah, Ordo Carnivora ini sendiri yang pertama ia menjaga keseimbangan alam. Nah, bagaimana sih kok bisa dia menjaga keseimbangan alam? Nah, karnivora ini berada di puncak rantai makanan, di mana ia membentuk tingkat trofik tertinggi dalam ekosistem, karena ia termasuk hewan predator ya teman-teman, makanya ia membantu dalam menjaga keseimbangan makanan. Selain itu, contohnya seperti apa? Misalnya nih, ada tikus yang sering merusak persawahan. Nah, dengan adanya seperti kucing, ia membantu dalam menjaga keseimbangan alam sehingga padi-padi yang berada di sawah ini tidak rusak dimakan oleh tikus. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pembuatan lubang. Nah, biasanya para spesies dari Ordo Carnivora ini sendiri, ia menggali sarang atau menyediakan liang untuk satwa lain sesama spesiesnya agar dapat berlindung. Nah, selanjutnya yaitu fashion modis. Bagaimana sih kok bisa dia menjadi fashion modis? Misalnya nih, kan tadi saya sudah sampaikan bahwa beberapa hewan dari Ordo Carnivora ini memiliki bulu. Nah, untuk melindungi dirinya dari kondisi yang dingin. Nah, bulu-bulu pada hewan ini biasanya dijadikan jaket, selendang pada wilayah yang dingin. Misalnya dari hewan rubah merah, di mana bulunya ini biasanya dijadikan sebagai jaket. Nah, selanjutnya kita masuk ke Ordo Insectivora. Ordo Insectivora ini sendiri merupakan kelompok hewan pemakan serangga. Sebenarnya ordo ini sudah usang teman-teman, seperti yang telah kami cari bahwa ordo ini sudah usang sebenarnya dan memiliki ordo-ordo terbaru di mana kelompok hewan Insectivora ini dijadikan sebagai ordo terbaru dan tidak termasuk ke dalam ordo Insectivora kembali. Nah,
Lanjut, kita lanjut aja bagaimana nih membahas morfologi secara umum. Yang pertama, ia memiliki kerangka memanjang atau memendek dan menjadi lebih kuat dengan adaptasi yang lebih besar. Kemudian, bagian otaknya yang menampung indera penciuman sangat berkembang dengan baik. Kemudian, gigi sering membesar dan mata biasanya sangat kecil, kakinya plantigrade dan memiliki 5 jari. Kaki plantigrade ini seperti apa, teman-teman? Mengulik lagi ketika pembelajaran SPH, Dokter Perkembangan Hewan, di mana plantigrade ini biasanya seperti manusia menapak itu seperti apa. Nah, seperti itulah mereka menapak ya teman-teman. Semua sisinya ini dia tidak jinjit gitu. Oke, lanjut dengan sifat biologi dan reproduksinya. Yang pertama, ia memiliki kebiasaan nokturnal, kemudian bulunya sebagai alat peraba dan sensor penciuman. Kalau karnivora tadi bulunya untuk pelindung dirinya, kalau bulu pada insektivora ini sebagai alat peraba dan sensor penciuman. Kemudian ia memiliki perkembangbiakan yang cepat. Untuk reproduksinya sendiri, ada yang bermetamorfosis seperti jenis kumbang, kemudian masih sama mengalami yang namanya siklus estrus, di mana menunggu siklus praestrus selesai dan dilanjutkan dengan kopulasi pada kelompok panda. Nah, taksonominya masih sama, kami hanya mengambil satu contoh spesies saja. Di sini ada kingdom Animalia, filum chordata, kelas Mammalia, ordo Erinaceomorpha, famili Erinaceidae, subfamili Erinaceininae, genusnya Parachinus dengan spesies Parachinus aethiopicus. Nah, untuk peranannya ini kami kelompokkan berdasarkan hewan, di mana untuk landak sendiri ia agen dispersal dan pengendali hama serangga alami, kemudian mengendalikan populasi serangga yang aktif pada malam hari karena ia memiliki sifat biologi nokturnal, kemudian ia menjaga keseimbangan ekosistem sama seperti ordo karnivora tadi. Kemudian untuk tikus ini ia hewan yang reservoir dan sebagai hewan yang menularkan penyakit kepada manusia. Baik, sekian penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Dinda. Di sini saya Sulistiawati akan melanjutkan. Selanjutnya ada ordo Chiroptera. Nah, ordo ini merupakan satu-satunya ordo yang mampu terbang. Nah, jadi ordo ini memiliki jari-jari yang berkembang menjadi sayap yang diselimuti patagium, yaitu membran kulit tipis yang elastis. Berdasarkan pendapat dari Yalden Morris 1975. Nah, jadi ordo Chiroptera ini dia aktif pada malam hari dan dibagi menjadi 2 ordo, yaitu Megasiroptera atau kelelawar pemakan buah dan Microchiroptera atau kelelawar pemakan serangga. Menurut Suryanto 2001. Selanjutnya, menurut Suryanto 2001 menjelaskan bahwa ada beberapa karakter morfologi jenis-jenis kelelawar. Yang pertama yaitu cakar jari kedua, ada beberapa jenis yang memiliki cakar jari kedua, yaitu famili Pteropodidae, tetapi kebanyakan kelelawar tidak memiliki ciri ini. Selanjutnya yaitu memiliki rambut. Nah, pada jenis-jenis kelelawar tertentu, rambut sangat jarang atau bahkan gundul. Namun, ada juga yang rambutnya sangat lebat. Nah, selanjutnya ada selaput kulit. Pada Microchiroptera, kecuali famili Rhinovomatidae sangat berkembang. Selanjutnya ekor, ada yang ekor dapat membantu identifikasi. Ada telinga, selain ukuran dan bentuk daun telinganya, bagian telinga yang perlu diperhatikan adalah tragus atau antitragus. Selanjutnya ada bentuk hidung. Beberapa kelelawar mempunyai hidung yang berbentuk tabung. Nah, selanjutnya ada lipatan kulit sekitar lubang hidung atau nocelea. Selanjutnya ada gigi. Pada kelelawar, giginya terdiri dari 2 set gigi sepanjang hidupnya, yaitu gigi susu dan gigi permanen. Selanjutnya ada gigi palatum, merupakan tonjolan kulit pada langit-langit yang berada pada mulut kelelawar tersebut. Lalu ada yang dinamakan penebalan kulit. Selanjutnya ada tengkorak. Nah, ciri tengkorak pada jenis kelelawar juga penting. Selanjutnya ada panjang ruas jari akhir. Pada genus Minopterus, panjang ruas akhir kedua jari sayap, nomor 3 hampir 3 kali panjang ruas jari pertama.
Selanjutnya ada sifat biologi dan reproduksi. Nah, sifat biologi pada kelelawar ini yang pertama yaitu menyusui, memiliki organ ekolaki atau pola hidup noktural, memiliki sonar atau gelembung ultrasonik, mempunyai sayap tangan, memiliki sayap dengan selaput terbang atau disebut dengan patagium tadi, dan menggunakan suara untuk menuntun terbang. Proses perkawinannya yaitu sering terjadi pada malam hari dengan kelelawar jantan membangunkan betina dengan menggigit lehernya dan kemudian memulai senggama. Jika senggama terjadi pada siang hari, jantan akan memulai hubungan seksnya dengan menggosokkan kepalanya ke betina. Nah, kebanyakan kelelawar yang menghuni di Amerika Serikat biasanya kawin di musim gugur atau musim dingin sebelum berhibernasi. Betina kemudian menyimpan sperma sampai dia beropulasi. Pemupukan biasanya terjadi pada musim semi dan masa kehamilan kelelawar betina, berkisaran antara 40 hari hingga 6 bulan. Proses kawin ini sering terjadi pada malam hari. Dengan kelelawar jantan, sama juga dengan tadi, yaitu betina dengan menggigit lehernya dan kemudian memulai senggama. Selanjutnya, ada taksonomi dari kelelawar. Nah, jadi di sini kami mengambil salah satu dari ordo Chiroptera menjadi sub dua ordo, yaitu Yongachiroptera dan Infotrochiroptera. Adapun klasifikasi terpilihnya, kami mengambil yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, kelas Mammalia, ordo Chiroptera, famili Cetridae, genus Neteris, spesies Neteris thebaica. Selanjutnya ada peranan kelelawar. Nah, kelelawar sebagai perantara dalam penyebaran biji buah-buahan dan sebagai penyembuhan pada bunga tumbuhan, sebagai obat-obatan, dan sebagai bahan makanan sumber protein, penghasil pupuk, dan pengendalian lingkungan. Selanjutnya ada ordo primata. Nah, ordo primata ini memiliki kekerabatan dekat dengan manusia dan termasuk ke dalam kelompok hewan yang memiliki plasenta, hampir sama dengan manusia. Ordo primata ini memiliki ukuran yang bervariasi. Primata kecil yang masih ada contohnya seperti lemur tikus, kerdil dengan bobot tubuh sekitar 30 gram, dan yang terbesar yaitu gorila dengan bobot tubuh sekitar 175 gram. Selanjutnya ada morfologi dari primata, yaitu wilayah hidup yang arboreal atau terestrial dan memiliki ekor prehensil dan ibu jari dengan arah yang berbeda. Selanjutnya ada sifat biologi dan sistem reproduksi pada primata. Sifat biologi pada hewan primata yaitu memiliki rambut pada hampir seluruh bagian tubuhnya, masa menyusui relatif lama, homeothermal, mempunyai kemampuan belajar, tingkah laku fleksibel, cenderung berpostur tegak, tangan dan kakinya memiliki kemampuan mencengkram, dan memiliki penglihatan warna, serta posisi mata terletak di bagian depan kepala atau stereoskopik. Selanjutnya, sistem reproduksi pada primata. Nah, siklus reproduksi pada hewan primata umumnya hampir sama dengan manusia, khususnya dikenal dengan siklus menstruasi. Nah,
Siklus ini erat hubungannya dengan perkembangan folikel telur dan endometrium uterus. Siklus ini dikenal oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Selain itu, beberapa hewan mamalia non-primata juga mempunyai siklus reproduksi yang dikenal dengan ektrus yang telah dijelaskan tadi oleh Fadinda. Nah, selanjutnya ada taksonomi pada primata. Nah, kami mengambil salah satu contoh klasifikasi terpilihnya, yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, kelas Mammalia, Ordo Primata, famili Atelidar, genus Ateles, spesies Ateles vanicus. Perannya yaitu menurut Fahrul 2007 menyatakan bahwa biji yang disebarkan oleh primata itu akan tumbuh menjadi pohon baru dan memiliki individu baru. Selanjutnya, sebagai penataan dan fungsi ekosistem di mana mereka berada bertindak sebagai herbivora, penyebar benih, dan predator, dan termasuk kelompok hewan yang cekatan. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan melalui Telegram. Saya selaku moderator, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.